Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, perkenalkan saya Suci Rahmania dari Universitas Pamulang, semester 7, Program Studi Sastra Indonesia. Oke, saya akan menjelaskan tentang cerita pendek kelas 3 SMP. Nah, apa itu cerita pendek? Mungkin tidak asing ya mendengarnya karena kita sudah sering mendengar cerita pendek. Cerita pendek atau biasa disingkat cerpen adalah cerita yang terjadi bukan dari kejadian nyata dan hanya dibuat-buat. Jumlah kata di dalam cerita pendek biasanya tidak lebih dari 10.000 kata. Penulisan cerita pendek menggunakan gaya bahasa yang naratif. Nah, ada juga yang berpendapat bahwa cerita pendek adalah salah satu jenis karya sastra yang memaparkan kisah atau cerita mengenai manusia beserta seluk-beluknya lewat tulisan singkat dan pendek. Pengertian cerpen yang lainnya itu sebuah karangan fiktif yang berisi mengenai kehidupan seseorang ataupun kehidupan yang diceritakan secara ringkas. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri cerpen. Nah, yang pertama, ceritanya fiktif atau tidak terjadi di dunia nyata. Hampir semua cerpen menceritakan kisah yang tidak terjadi di dunia nyata, alias fiksi belaka ya. Sehingga jika Anda membuat sebuah cerpen, hendaknya yang tidak benar-benar ada kejadiannya di dunia nyata. Namun tidak ada pula yang membuat cerpen menggunakan kisah yang terjadi di dunia nyata atau dalam kehidupan sehari-harinya, tergantung pengarang tersebut. Selanjutnya ada mengungkapkan masalah yang penting saja. Sebuah cerita pendek bisa dikatakan lebih seperti penyampaian suatu aspek cerita, sehingga nantinya hanya masalah penting saja yang disorot serta dijabarkan. Dan semakin jelas jika cerpen adalah jenis cerita yang dijabarkan secara to the point, tidak bertele-tele, dan tidak terlalu banyak penjelasan, dan tidak membuat pusing membacanya. Nah, yang ketiga, penokohannya sederhana. Penokohan dalam cerita pendek tidak serumit seperti di novel. Bahkan mungkin ketika membuat kerangka cerita, penulis hanya menyoroti sebagian kecil dari karakter tokoh untuk dimasukkan dalam cerita. Contohnya, seorang perempuan yang tinggi yang suka mencuri. Ada juga perempuan yang pendek tapi berendah hati. Dengan penokohan yang sederhana, nantinya cerita pendek akan bisa disampaikan to the point tanpa bertele-tele. Para pembacanya juga bisa dengan mudah mengidentifikasi alur cerita karena penokohan yang sederhana, tidak ribet. Nah, selanjutnya ada peristiwa yang terjadi disajikan dengan jelas dan cermat. Cerita pendek biasanya dijelaskan dengan bahasa yang lugas atau langsung pada intinya. Selain itu, cerpen ini juga biasanya disajikan dengan bahasa yang cukup jelas dan mudah dimengerti bagi pembacanya. Kalimat yang bertele-tele seperti penjelasan pada novel tidak terlalu cocok untuk diaplikasikan ke cerpen. Selanjutnya ada jumlah katanya pendek atau singkat. Nah, yang terakhir tidak menggambarkan atau menjelaskan semua tokoh. Dia hanya menjelaskan tokoh yang berperan penting dalam cerita tersebut. Oke, selain ciri-ciri cerpen, ada juga unsur pembangun cerpen. Unsur pembangun cerpen ada dua. Yang pertama unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Mari kita bahas satu per satu. Unsur intrinsik adalah unsur pembangun cerpen yang berasal dari dalam cerpen itu sendiri. Jika diibaratkan sebuah bangunan, maka unsur intrinsiknya adalah komponen-komponen yang ada pada bangunan tersebut. Unsur intrinsik cerpen terdiri dari tema. Yang pertama, tema adalah gagasan utama yang menjadi dasar cerita.
Tema adalah gagasan utama yang menjadi dasar cerita jalannya cerita pendek. Yang kedua ada sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pandang yang digambarkan oleh pengarang dalam suatu kejadian. Yang ketiga ada latar. Latar itu adalah tempat, latar tempat, waktu, suasana, dan juga latar yang terlihat dalam cerita pendek. Yang keempat ada tokoh dan penokohan. Tokoh yaitu pelaku yang ada dalam cerita pendek. Setiap tokoh mempunyai watak tersendiri. Nah, penokohan, sifat dari tokoh yang tercermin dari perilaku, sifat, ucapan, pikiran, dan pandangannya terhadap suatu hal dalam cerita. Nah, selanjutnya ada alur. Apa itu alur? Alur adalah jalannya cerita tersebut. Seperti apa? Ada alur maju, alur mundur, atau ada yang alurnya campuran. Yang terakhir ada amanat. Amanat adalah pesan moral yang disisipkan pengarang dalam cerpen supaya pembaca dapat menyerap pesan yang ada di dalamnya. Nah, selanjutnya ada unsur ekstrinsik dalam cerpen. Ada 3. Yang pertama, latar belakang penulis. Latar belakang penulis atau unsur ekstrinsik terlebih dahulu ya. Unsur ekstrinsik ini adalah unsur yang terjadi di luar cerita atau unsur luar yang berada dalam sebuah cerita, yang juga ikut membangun jalannya suatu cerita. Meskipun unsur ekstrinsik ikut membangun suatu karya sastra, namun tidak secara langsung mempengaruhi karya. Yang pertama ada latar belakang penulis. Latar belakang penulis merupakan unsur ekstrinsik cerpen yang mendorong pengarang untuk menulis cerita. Beberapa di antaranya yaitu pengalaman hingga kondisi psikologis dirinya sendiri. Nah, yang kedua ada latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat, hal ini tak lain merupakan suatu kondisi tertentu di sekitar yang mampu mempengaruhi penulis di dalam mengarang cerpen. Beberapa di antaranya yakni seperti kondisi sosial, politik, ideologi negara, hingga ekonomi. Selain itu, lingkungan juga sangat berpengaruh dalam pengarang untuk membuat cerita. Nah, yang terakhir ada nilai dalam cerpen. Nilai dalam cerpen biasanya dapat ditemui seperti nilai moral, sosial, hingga nilai budaya. Seperti itu. Nah, cukup jelas ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami dan dipelajari oleh kalian. Assalamualaikum.